Senang kembali bisa bertemu dengan saudara pada sore hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Dan sore ini saudara, saya mau bicara kepada saudara dari apa yang ada dalam hati saya mengenai masa depan. Masa depan. Tadi lagunya bagus banget. Kau hiasi aku dengan kemuliaan dan lain sebagainya. Dan dia tahu masa depan kita. I think that's a very nice song. Itu lagu yang sangat bagus dan saya mengucap syukur karena lagu itu dinyanyikan berkenaan dengan apa yang ingin sampaikan juga buat saudara. Saya mau kasih judul pada sore hari ini, You Are Your Future. You are your future. Kamulah masa depanmu. Masa depan kita, ya memang ada di depan, tetapi sebenarnya masa depan kita dimulai dari diri kita sendiri. You are your future. Nah, saudara, saya ngobrol sama beberapa teman-teman anak-anak muda. Saya tanya, kira-kira ke depan kamu akan jadi apa? Kira-kira ke depan tuh gimana masa depan kamu tuh, kamu sampai di mana? Kalau saya tanya 5 tahun dari sekarang kamu akan ada di mana? Selalu saja pernyataannya sama, dengan saya juga sama. Belum tahu sih, 5 tahun lagi akan ada di mana, belum tahu memang. Saudara, memang betul, kita gak pernah tahu apa yang terjadi bahkan 1 menit dari sekarang pun kita gak pernah tahu. Apa yang terjadi 5 menit ke depan aja kita gak pernah tahu. Apalagi kalau kita berpikir 5 tahun lagi, jauh amat. Apalagi kalau kita berpikir 10 tahun lagi, jauh amat gitu. Tapi sebenarnya saudara, masa depan kita itu sudah kelihatan. Masa depan itu sudah bisa dilihat. Masa depan itu sudah dapat sebenarnya digambarkan. Seperti apa masa depan kita. Sebenarnya itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita merencanakannya. Jadi masa depan itu memang harus direncanakan. Masa depan itu memang harus digambarkan dan masa depan itu jelas pasti ada. Nah, saya mau tanya sama saudara sekali lagi. 5 menit dari sekarang apa yang akan terjadi, saudara tahu? Boleh gak saya tanya saudara? Yang tahu 5 menit lagi akan terjadi apa? Angkat tangan. Jangan 5 menit, kalau 5 menit masih khotbah. Kalau setelah ibadah ini saudara, 1 jam dari sekarang atau 2 jam dari sekarang, 2 jam dari sekarang. Oke, silakan. 2 jam dari sekarang kira-kira ada yang tahu gak apa yang akan terjadi 2 jam dari sekarang? Boleh angkat tangan saudara kalau saudara tahu. Ada? Oke, siapa yang gak tahu 2 jam lagi akan terjadi apa? Angkat tangan saudara. Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan saudara. Saudara, saya tahu 2 jam dari sekarang akan terjadi apa, saya tahu. Kenapa? Karena memang sudah punya rencana. Bahwa setelah selesai khotbah atau setelah selesai ibadah ini, saya akan pergi sama teman-teman, kami akan ada satu acara. Jadi saya tahu apa yang akan terjadi setelah ibadah ini. Sudah ngerti maksud saya? Bagaimana terjadinya nggak tahu, karena memang belum terjadi. Tapi apa yang akan terjadi kita bisa tahu, karena kita membuat rencana. Nah, ada banyak orang yang karena nggak bikin rencana apa-apa, karena yang nggak mau tahu terhadap apapun yang ada di depannya, bodoh teuing, kumaha engke, gimana nanti we? Kok sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah. Nggak mau tahu. Ya itu jelas saja kita jadi nggak ngerti apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tetapi kalau kita punya planning, kita punya perencanaan, kita punya perenungan, pemikiran. Apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 1 tahun dari sekarang. Apa yang akan terjadi? Saya harus planning, saya harus mempersiapkan diri. Dan disitulah kita akan mengerti apa yang akan terjadi buat saya 1 tahun yang akan datang. Walaupun bagaimana terjadinya kita nggak tahu. Bagaimana perjalanannya kita nggak pernah tahu. Tapi apa yang terjadi di depan kita pasti tahu. Saudara perhatikan, kalau Tuhan bicara sesuatu buat kita hari ini tentang masa depan kita, pastikan bahwa Tuhan pasti nyatakan masa depan itu terjadi. Kalau Tuhan katakan bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, itu udah pasti masa depanmu penuh harapan. Kalau Tuhan katakan bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera pasti ada di masa depanmu. Karena itu perkataan Tuhan. Tapi bagaimana kita harus melewatinya, kita nggak pernah tahu. Kalau Yusuf punya visi, kalau Yusuf punya bayangan tentang masa depan, bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia, itu mimpi yang dia dapatkan. Tapi dalam perjalanannya, dia gak pernah tahu bahwa dia harus masuk ke sumur duluan. Dia gak pernah tahu bahwa dia harus melewati penjara. Dia gak tahu bahwa dia harus melewati masa-masa yang sulit di dalam perjalanan. Dia gak pernah tahu seperti apa susahnya. Tapi yang dia tahu, tujuannya pasti sampai. Karena punya tujuan. Kalau besok pagi saya mau ke Jakarta, saya udah tahu. Saya pasti nyampe Jakarta besok pagi. Tapi bagaimana perjalanan dia nggak tahu. Apakah macet, apakah lancar,
Apakah ntar mobilnya baik-baik saja? Apakah ntar keretanya tepat waktu? Nggak tahu. Tetapi yang pasti saya punya rencana besok ke depan. Nah saudara, yang paling penting adalah bagaimana kita merencanakan hidup kita. Kalau kita nggak pernah merencanakan hidup kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Makanya sebuah perkataan bilang bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merencanakan sesuatu, maka engkau sedang merencanakan kegagalan. Dan itu betul. Saudara-saudara yang sedang meniti karir saudara nggak punya perencanaan buat karir saudara. Atau mungkin saudara nggak punya perencanaan waktu saudara kuliah sekarang. Nggak punya perencanaan gimana, lulusnya terserah dah. Mau lulus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai kekekalan, ya terserahlah. Nggak pernah bikin perencanaan bahwa saya harus lulus tahun sekian. Saya harus rencanakan lulusnya tahun sekian, setelah itu saya harus cari kerja. Atau sekarang udah lebih enak bisa magang duluan sebelum lulus. Dan terus sudah rencanakan kehidupan saudara. Bagaimana saya nanti meniti karir saya, bagaimana saya mulai berumah tangga. Siapa nanti yang bakalan jadi calon saya. Saudara udah mesti punya kriteria. Tapi bagaimana perjalanannya mungkin kita nggak ngerti. Nah ini semua perencanaan yang kita buat saudara, itu sangat ditentukan oleh siapa kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengembangkan diri kita, demikianlah kita akan merencanakan kehidupan kita. Semakin bagus kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan, semakin bagus juga masa depan kita. Semakin kuat saya belajar, semakin banyak saya berinteraksi dengan orang lain yang kira-kira lebih dewasa dari saya, yang lebih rohani dari saya, orang-orang yang udah lebih maju dari hidup saya belajar dari mereka, saya dimentor oleh mereka, dan itu yang akan membuat perencanaan saya semakin matang. Aman sampai sini? Nah saya mau belajar, kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh yang salah satu tokoh saya saudara, bukannya Yusuf, tapi Daud. Raja Daud. Daud punya panggilan. Tuhan pilih Daud untuk menggantikan Raja Saul, Raja Israel. Tapi Daud gak pernah tahu bagaimana caranya sejak dia diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel. Pada saat ini dia raja yang akan datang. Ketika Daud diurapi, dia mungkin bingung-bingung. Gimana bisa sampai di sana? Perjalanannya panjang. Dia gak pernah tahu bagaimana perjalanannya. Tapi yang dia tahu, dia sudah dipilih jadi raja. Satu saat nanti dia akan jadi raja. Tapi bagaimana perjalanannya dia gak tahu. Nah sangat penting kalau kita bisa tahu kira-kira di depan itu perencanaannya apa. Rencana Tuhan apa buat saya. Rencana Tuhan apa buat hidup saya. Dan bagaimana saya memegang rencana Tuhan. Janji firman Tuhan itu buat kehidupan saya. Itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupannya. Saudara bersama dengan saya? Kok kayaknya saudara, kayaknya masih ini ya, tadi jalan pagi bukan pegang bendera? Enggak ya? Saya berharap saudara bersama dengan saya, ini penting banget nih. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan mengenai Daud. Apa yang terjadi dengan kehidupan Daud saudara? Yang pertama, your future is in you. You are your future. Jadi masa depan kita tuh nggak ada di luar kita ya, masa depan kita di dalam kita. Apa yang ada di dalam kita yang sangat menentukan ketika kita buat keputusan, ini loh yang akan saya rencanakan. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, kenali your talent, because your talent will bring you to a king's palace. Talenta saudara akan membawa saudara ke istana raja. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya keahlian, setiap kita punya kepandaian. Setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia atau talenta-talenta. Ada yang talentanya bisa nyanyi, ada yang talentanya bisa main musik, ada yang talentanya di bidang administrasi, ada yang talentanya tuh memang dia tuh entrepreneur banget. Kalau mikir apa, pokoknya jadi duit deh gitu. Ada loh saudara orang-orang, cuma ngelihat TV jadi duit. Ngelihat sepatu temennya jadi duit. Ada saudara, ada. Ada orang-orang yang punya karunia seperti itu. Dan itu luar biasa. Itu karunia yang diberikan. Cuman saudara kita perlu ngerti. Because your talent will bring you to a king's palace. How are you gonna use your talent? Bagaimana kita menggunakan talenta kita? Bagaimana kita melatih apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mari lihat sama-sama saudara.
1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Samuel 16, 14 sampai dengan 17. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ini cerita Saul berbuat dosa dan Saul akhirnya ditinggalkan oleh roh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Itu ceritanya saudara ya konteksnya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Artinya roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan ya untuk mengganggu Saul. Baiklah Tuhanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. Ayat 17, berkatalah Saul pada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah ia kepadaku. Sudah perhatikan, Daud gak pernah nyangka bahwa dengan talentanya bisa main kecapi, pada akhirnya dia sampai ke istana raja ketemu sama Saul. Dia gak pernah nyangka. Yang dia lakukan adalah memang Daud kan kerjaannya kan jadi gembala kambing domba kan saudara. Nah kerjaan gembala pada saat itu ya di padang, nemenin domba-dombanya. Tapi Daud yang istimewanya adalah dia suka bermain kecapi. Dia suka melatih, saudara. Makanya kenapa ada lagu seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Yang nyiptain ini bukan Daud. Kata-katanya dari Daud. Tapi melodinya dari orang zaman sekarang. Tapi paling enggak kita tahu bahwa wow, luar biasa indah. Dan Daud bermain kecapi. Jadi talenta yang Daud punya, saudara, dia menggunakan talentanya bukan cuma sekedar buat dia ngisi waktu. Talentanya bukan cuma sekedar dia cari uang, tapi talentanya digunakan buat dia untuk memuji Tuhan. Saudara, kalau kita ngerti bahwa kita punya talenta dan kita pakai talenta kita dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar buat perut kita, bukan cuma sekedar buat kepentingan kita, tapi kita pakai talenta kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Lihat apa yang Tuhan bisa pakai, saudara, dari talenta kita. Lihat bagaimana Tuhan bisa membawa kita kepada satu tempat yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Because your talent will bring you to a king's palace. Talenta kita bisa membawa kita kepada tempat raja-raja. Saudara, saya ngebayangin waktu saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu saya baru mulai belajar gitar. Jadi waktu mulai belajar gitar, emak saya ngeliatin, karena waktu itu belajarnya pakai gitar di gereja. Mas saya ngeliatin deh, wah ini anak rajin banget. Jadi emak saya tuh beliin gitar pertama saya, mereknya Genta. Oh kalau saudara yang baru lahir sudah gak akan pernah tahu ini. Kalau saudara yang udah lama lahir sudah mungkin tahu dan pernah main gitar pasti tahu. Ya saya main, dan itu dari kelas 5 SD. 6 SD saya udah mulai bisa main gitar sedikit-sedikit. Diajak sama Cirima, kalau saudara kenal Cirima di gereja ini, diajak saya. Ayo ikut Cici pelayanan sekolah minggu gitu. Saya ikut pelayan, cuma ngiringin doang saudara. Terus aja saya latih, terus aja saya kerjakan bagian saya dengan setia, lakukan. Nggak pernah ngebayangin apa-apa saudara. Terus sampai akhirnya saya bisa dilesin gitar klasik dan lain sebagainya. Dan terus akhirnya terus berkembang talentanya. Cuman talenta itu nggak cuman sekedar ya buat saya senang-senang. Tapi dimanapun saya ada, itu rasanya talenta itu kepake. Di sekolah kepake, di gereja kepake. Dan pada akhirnya sekarang lahirnya sekolah musik, sudah ada sekolah musik Salo kita. Itu gara-gara saya pernah belajar gitar itu. Dan ada banyak anak-anak pada saat itu yang bilang, kok ajarin gitar dong. Ini anak makin lama makin banyak yang meminta belajar gitar. Udahlah kita buka sekolah musik aja. Akhirnya sekarang ada sekolah musik Salo. Saudara. Itu kepala sekolahnya A.A. Jemi. Iya betul saudara. Dan gak pernah tahu, ternyata kan saya diutus untuk sekolah di Filipina kan. Nah di Filipina saudara, itu juga gak pernah saya bayangkan sebelumnya bahwa saya belajar musik itu bisa membangun satu gereja. Ketika ada perintisan gereja Filipina pada saat itu, lalu ada teman-teman dari Korea support, lalu saya diajak, Rif tolong ajarin gitar, Rif tolong ajarin keyboard, Rif tolong ajarin drum. Padahal bisa mainnya juga cuma gitu-gitu doang. Saya cuma bisa main gitar, tapi belajar keyboard sendiri, belajar drum sendiri, belajar bass sendiri. Terus pada akhirnya terus saya ngajarin anak-anak muda pada saat itu di Filipina untuk main musik. Dan akhirnya setelah saya pulang dari Filipina, waktu saya mau pulang dari Filipina, gereja itu bertumbuh dengan 2 tim musik mereka. Udah bisa main drum, semua udah komplit, udah rapi banget. Sama seperti saya juga kalau waktu dulu saudara, saya udah gak bisa sekarang. Waktu dulu itu ngajarin teman-teman ya kayak siapa tuh Abun, waktu itu siapa Jimmy dan lain sebagainya. Ngajarin mereka dari awal. Tapi
Apa yang kita punya sebagai talenta kita waktu kita persembahkan pada Tuhan, kita nggak pernah tahu. Yang saya bicara bukannya masalah pelayanan musiknya, bukan. Tapi saya jadi punya jaringan yang begitu luas dalam pelayanan saya. Bukan cuma sekedar di Indonesia, tapi sampai di Korea, sampai di Jepang, sampai di Amerika, sampai di Australia. Di mana-mana jadi jaringannya. Kenapa? Si Arif tuh bisa main gitar. Waktu masih di kampus ya. Coba biar disuruh main gitar. Tuh waktu di chapel, minta aja Arif yang main musik. Jadi selalu, maksud saya gini saudara. Kita gak pernah tahu bahwa talenta kita itu akan membawa kita kemana. Kita gak pernah tahu. Tapi kembangkan talenta itu, gunakan talenta itu dengan sungguh-sungguh. Dan nomor satu yang paling penting, pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh pakai talenta kita, we'll never know because our talent will bring us to a king's palace. Talenta kita bisa membawa kita kepada istana raja. Amsal 22 ayat 29 katakan, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Jadi jangan malas-malas gunakan talenta saudara waktu saudara kerja. Jangan malas-malas gunakan talenta saudara ketika saudara melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Jangan malas-malas, lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin sekarang saudara bilang, gak ada duitnya. Hei, mata duitan. Jangan dikit-dikit minta duit untuk talenta saudara. Jangan pusingin. Karena apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau cari dulu Tuhan. Kalau engkau persembahkan dulu itu buat Tuhan. Tuhan gak sare. Tuhan ora sare. Tuhan gak pernah tidur. Tuhan ngerti dan dia gak pernah berhutang. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita kalau kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Persembahkan talentamu buat Tuhan. Your talent will bring you to a king's palace. Kita gak pernah tahu. Saudara bayangkan Daud itu adalah seorang anak muda yang di antara ratusan mungkin ribuan orang-orang yang biasa main kecapi di Israel. Tapi herannya kenapa Daud yang kepilih. Nah ini saya masuk pada poin yang kedua. Di tengah-tengah ratusan orang yang bisa main kecapi, kenapa Daud yang kepilih? Karena nomor 2 poin saya. Your relationship will bring you to a higher level of your life. Pertemanan akan membawamu kepada level yang lebih tinggi dalam kehidupanmu. Dengan siapa kita berteman, itu akan sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Hati-hati dengan teman-teman yang biasa hang out dengan kita. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut, kita akan jadi bocor mulut. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gampang sakit hati, kita akan jadi orang yang gampang sakit hati. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu press on untuk maju, gak pernah menyerah, kita akan jadi orang-orang yang sama dengan itu. Dengan siapa kita duduk, dengan seperti itulah kita akan jadi. Dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita hang out, dengan siapa kita ngopi. Dengan mereka itu juga lah kita akan bertumbuh bersama-sama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dengan siapa kita bergaul, hati-hati saudara. Pilih teman-teman dengan siapa kita bergaul. Pilih teman-teman perjalanan saudara. Pilih teman-teman yang ada di dalam masyarakat di mana saudara berada. Pilih mereka karena pertemanan gak akan pernah bohong, saudara. Kalau ada perkataan bilang begini, tunjukkan temanmu, maka aku akan menunjukkan masa depanmu. Karena dengan siapa kamu berteman, seperti itulah masa depanmu. Itu sangat menentukan. Ayat 18 kalau kita baca, saudara, dalam ayat yang sama, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Lalu ketika Saul bilang sama hamba-hambanya, tolong cariin pemain kecapi. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai berbicara. Elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Sudah lihat? Salah seorang dari hambanya Saul, Raja Saul berkata, aku kenal seorang, aku tahu seorang. Kalau saudara baca ya di dalam ayat-ayat ini, sudah perhatikan yang pertama nih. Aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Jadi si orang ini, hamba ini tahu bahwa ini anaknya Isai. Saudara ada yang punya teman baik? Boleh angkat tangan saudara sebentar ya. Ada yang punya teman baik? Yang gak punya teman baik? Yang gak ngerti bahasa Indonesia? Kadang-kadang memang susah ya saudara ya. Suruh angkat tangan, enggak ya udahlah. Ya udahlah. Tapi saudara punya teman baik ya. Saudara tahu gak nama papa teman baik saudara? Siapa nama papahnya? Kalau dulu angkatan saya SMP ya, biasanya tuh panggil-panggilan nama bapak.
Kalau saya biasa dipanggilnya Indo, Indo, Indo. Karena bapak saya Indo. Saya punya teman baik banget dulu. Papahnya namanya Peng Hoi. Peng Hoi. Jadi saya panggil, hui, hui, hui gitu. Jadi manggilnya nama papa, saudara. Karena apa? Karena memang itu dekat banget. Jadi kenal nama orang tuanya, kenal nama papanya. Yang pertama, saya yakin ini temannya Daud. Karena dia tahu nama papahnya Daud. Anak Isai. Yang pertama. Yang kedua apa? Ayatnya. Seorang Bethlehem. Dari kota mana? Dia tahu. Terus yang ketiga, apa lagi? Pandai main kecapi. Ya jelas. Berarti ini orang udah lihat Daud main kecapinya kayak gimana. Wah seluruh luar biasa. Gitu. Wah ini hebat banget nih orang nih, luar biasa. Terus yang keempat apalagi? Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Disebutin satu-satu. Terus apalagi? Seorang prajurit. Yang berikutnya pandai bicara. Yang berikutnya elok perawakannya. Kayak yang lagi khotbah. Dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia yang ke-8 saudara. Jadi ada 8 kriteria. Nah sekarang saya mau tanya saudara. Saudara punya teman dekat. Sebutin 8 kriteria dalam waktu yang cepat. Coba pasangan-pasangan suami istri. Sebutin apa kehebatan pasangan saudara. Gede ambek. Pelit. Cepet tuh kalau yang jelek cepet. Tapi kalau yang bagus coba sudah sebutin. Nggak gampang nyebutin kebaikan dari orang-orang yang dekat sama kita. Ini pasti teman baik. Saudara lihat. Teman baiknya Daud membawa Daud kepada level kehidupan yang lebih tinggi. Mulai dari anak kambing embe lah kira-kira. Yang biasa ngangon kambing embe. Itu diangkat sama temennya, dibawa sama, karena temennya ada di istana kan. Dibawa sama temennya, ditarik sampai ke istana. Saudara, dengan siapa kita bergaul, itu akan membawa kita kepada tujuan kehidupan kita. Kepada masa depan kita. Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu, saya dipertemukan dengan seorang mentor yang sampai hari ini tetap jadi mentor saya. Beberapa tahun yang lalu, udah lama banget saudara. Satu kali namanya besar, namanya ini pendeta luar biasa, hebat. Ada di Singapura. Lalu dia datang ke tempat ini, dia datang ke gereja kita. Nah di situ saya berdoa, Tuhan saya mau dong kenal sama pendeta itu. Waktu itu acaranya bukan acara gereja kita. Acara nasional diadain di gereja kita. Jadi minjem tempat di gereja kita. Pembicaranya hamba Tuhan ini. Saya sebut aja namanya Pastor Naomi Daudi. Jadi waktu dia datang ke sini, saya bilang, Tuhan saya mau dong kenal sama dia. You know what? Itu saya juga saya mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Lalu saya dipanggil dan dia tanya, siapa gembala di tempat ini? Lalu saya duduk di belakang itu nyumput-nyumput. Dipanggil lah saya, lalu saya ketemu. Dan dari situ saya bilang, ini Tuhan yang pertemukan saya. Saya harus minta sama dia, Pastor mau gak jadi mentor saya? Dan mulai saat itu dia bilang, aku akan mentorin kamu, tapi kamu siap, saya stretching kamu sedemikian rupa. Aduh susah kalau di stretching. Iya deh saya mau ikutan. Akhirnya diajar dan lain sebagainya. Akhirnya dia tarik saya. Saudara, dia pertemukan saya dengan penggantinya. Itu Pastor Dominic Yo namanya. Pastor Dominic Yo itu adalah sekretaris dari Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh dunia. Assemblies of God di seluruh dunia. Dia sekretarisnya. Jadi ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya. Sekretarisnya itu Pastor Dominic Yo. Dan you know what? Melalui pertemanan saya dengan Pastor Dominic Yo, Pastor Dominic ini perkenalkan saya dengan pemimpin GSI dari negara-negara banyak banget sudah. Dan dari situ saya akan terkoneksi dengan banyak orang gitu. Dan tapi untuk bisa sampai kepada pergaulan itu, saya mesti mau belajar. Saya mesti merendahkan diri untuk mau terus nempel sama mereka. Bukannya mau ngejilat atau apa, bukan. Karena saya mau tangkap apa sih yang mereka punya. Roh Allah tuh ada dalam mereka seperti apa. Bagaimana hidup mereka, saya mau belajar. Dan waktu kita belajar dengan orang-orang yang lebih hebat di sekeliling kita, lihat orang-orang ini akan membawa kita kepada level kehidupan yang lebih tinggi. Yang ngantuk katakan amin. Saudara yang bersama dengan saya katakan yes. Jadi pertemanan kita itu akan membawa kita kepada masa depan kita. Kepada kehidupan yang lebih tinggi dari kita. Siapa teman saudara? Sekali lagi. Name your friends and I can name your future. Sebut siapa teman-teman saudara. Perhatikan dengan siapa sudah bergaul. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah mereka. Kenapa? Karena mereka yang berjalan bersama dengan nasihat orang fasik. Pasti akan jadi fasik. Mereka yang berdiri di jalan orang berdosa. Pasti modelnya sama-sama dengan orang berdosa. Mereka duduk dengan kumpulan pencemooh. Duduknya tuh cuma mencemooh orang. Cuman ngegosip,
cuma ngomongin yang jelek tentang orang lain, ya akan jadi seperti itulah kita. Tapi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sukalah bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Karena waktu kita suka bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman Tuhan, walaupun mungkin mereka bukan pendeta, gak apa-apa, tapi mereka cinta firman. Waktu kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan, kita akan menjadi orang-orang juga yang mencintai Tuhan. Yes? Sikut teman sebelah, tapi jangan kencang-kencang sikutnya. Bilang sama teman sebelah, hey, firman ini buat kamu. Alright, yang nomor 2 saudara, bahwa pertemanan akan membawamu kepada level kehidupan yang lebih tinggi. Yang ketiga saudara, your journey will be disturbed by different voices. Atau perjalananmu itu akan diganggu oleh suara-suara yang berbeda. Kita lihat waktu Daud mencoba untuk maju melawan Goliat, itu visi besar, itu yang luar biasa, itu proses yang Tuhan izinkan Daud mengalaminya. Karena tanpa Goliat, Daud gak akan masuk kepada pintu yang Tuhan bukakan buat dia. Ini pintu, ini kesempatan. Dan Daud harus ambil walaupun raksasa lawannya, dia harus ambil kesempatan ini. Kenapa? Bukan karena dia mau jadi raja, bukan. Karena dia mau bangsa dan negaranya menang. Itu penting saudara, bukan karena dia mau jadi raja. Bukan karena dia mau jadi pembesar, bukan karena dia mau jadi pahlawan. Tapi dia mau bangsa dan negara yang diselamatkan dari raksasa ini. Itu Daud saudara. Tapi ada suara yang mengganggu terus. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita yang mau terus maju untuk masa depan kita. Ketika Eliab, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Lalu ayat 33, kita lompat saudara. Tapi Saul juga rupanya raja ini mendengar bahwa Daud mau maju melawan Goliat. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih hijau. You are too young. Kamu masih terlalu muda. Sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kamu gak mungkin menang. Sudah perhatikan ya. Orang mau ngelawan. Ini kan Goliat kan musuh bersama. Ketika orang-orang banyak itu nggak berani untuk melawan musuh bersama. Ada satu orang anak muda pula yang berani untuk maju. Menghadapi demi kepentingan kita bersama. Aku yang maju ya. Terus mereka mulai nahan-nahan. Yang satu ngejek saudara, yang satu nyinyir. Lu ngapain lu anak kecil di sini? Kambing mbak itu siapa yang jagain? Waduh itu ditekan-tekan dia saudara. Raja juga bilang, dia tuh udah senior banget, lu mah junior banget, lu masih kecil, masih hijau, ingusan. Lu gak mungkin bisa menang, sudah perhatikan. Kalau saudara punya visi besar, biasanya ada orang-orang besar yang tidak melakukan tanggung jawabnya, insecure terhadap saudara. Saudara gak bersama dengan saya nih. Kalau ada orang yang tidak melakukan tugas yang seharusnya, maka ketika ada orang melakukannya, orang yang harusnya melakukan itu jadi insecure. Dan akhirnya dia akan bilang apa? Gak boleh, gak boleh. Makanya orang susah maju karena ada senioritas di atasnya yang gak melakukan tugasnya. Itu tekan dia. Dalam perjalanan kita mencapai tujuan yang Tuhan mau, mencapai masa depan kita, our future, dalam perjalanan ke depan, dalam prosesnya, selalu akan ada yang disebut dengan voice, selalu ada yang disebut dengan noise. Voice itu suaranya Tuhan. Saya bahas dulu noise ini saudara. Noise-nya ada orang-orang yang akan bilang begini, lu mana mungkin bisa. Emang kuliah lu hebat? Sekolah lu kayak gimana? Orang tua lu siapa sih sebenarnya? Mau jadiin mana mungkin? Ngimpi siang bolong, gak mungkin bisa. Saudara, kalau kita punya visi besar, biasanya orang-orang sekeliling kita akan bilang, gak mungkin. Itu mau ngomong kosong. Allah lu mimpi lu. Allah lu gak akan sampai di sana dah. Saudara, akan selalu ada suara-suara yang akan menekan mimpi saudara. Tapi jangan biarkan noise itu terus bicara.
Saudara harus dengar the voice dari Tuhan. Apa yang Tuhan bilang tentang masa depan kita? Kamu berharga di mataku. Kamu mulia di mataku. Kamu adalah orang-orang pilihanku. Kamu adalah orang-orang yang aku angkat. Kamu adalah orang-orang yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau akan membawa bangsa kepada bangsa. Engkau akan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan dalam dunia ini. Kamu akan lakukan hal itu. Cuma satu orang yang amin. Saya nggak tahu saya lagi bicara kepada siapa pada sore hari ini. Kalau ada di antara saudara hari ini yang sedang nggak yakin, apakah saya mungkin bisa, ada suara dalam telinga saya katakan ini, aduh lu mah nggak akan kuat deh sampai di sana. Lu kan lemah. Lu kan ada penyakit ini, ada penyakit itu, karena kekurangannya ini, kekurangannya itu. Nggak mungkin deh kamu bisa berhasil. Bisnismu itu jauh banget dibandingin bisnis bapamu. Jadi nggak mungkin kamu bisa menang. Teman-teman kamu tuh udah sampai di sana, kamu baru sampai di sini. Nggak mungkin deh kamu bisa lewatin. Saudara, kalau Tuhan berkati kita, nggak ada yang bisa tutup pintu berkat Tuhan buat kita. Kalau Tuhan yang mengatakan, aku berkati engkau, nggak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Boleh beri tepuk tangan nggak buat Tuhan kita? Itu pasti, itu iya, apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, pasti akan terjadi. Pegang firman ini. Aku yang mengatakannya adalah setia, kata Tuhan. Kalau dia yang mengatakan, itu pasti. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya dalam Yesus Kristus. Segala keperluanku aku percaya. Gak mungkin lah, lu gak mungkin cukup. Gajimu tuh cuma segitu, mana mungkin cukup sebulan, gak mungkin. Saudara, kalau saya mau saksikan, saya adalah bukti bagaimana Tuhan memelihara. Dari gaji mulai 125.000 rupiah sebulan, 125.000 rupiah. Saya pernah ada di situ. Tapi sampai hari ini saya berdiri, saya mau katakan sama saudara, tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan hambanya minta-minta. Tuhan mencukupkan dengan luar biasa. Kalaupun, sudah mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, yes, harus kita percaya dengan perkataan Tuhan, bukan dengan perkataan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang negatif. Apalagi dengan orang-orang yang selalu nyinyir. Apalagi dengan orang-orang yang selalu mengatakan bajingan dan lain sebagainya. Terbukti orang-orang yang ngomong kasar itu gak bikin apa-apa. Sudah bersama dengan saya? Saudara lagi membayangkan wajah itu. Justru orang yang banyak nyinyir, gak ada kerjaannya. Makanya nyinyirnya jago. Terbukti ini dengan Eliab kakaknya Daud. Gak bikin apa-apa padahal di depan. Dia tuh pahlawan katanya, dia tuh tentara yang hebat. Gak bikin apa-apa. Waktu Goliat berdiri, lari semuanya. Raja Saul katanya raja yang lebih tinggi daripada orang lain. Raja yang punya pengalaman luar biasa berperang. Begitu ada Goliat, lari nyumput saudara. Tapi mereka bisa ngomong kok sama Daud. Kamu bisa apa? Loh, kalau Daud membalikin, emang lu bikin apa? Lu betul gak saudara? Iya kan? Ada begitu banyak orang yang nyinyir, ada begitu banyak orang yang negatif. Karena mereka tidak lakukan apapun. Sehingga waktu ada seorang yang melakukannya untuk maju, yang seharusnya mereka yang melakukannya, mereka jadi nyinyir. Saudara, jangan dengerin orang-orang yang nyinyir. Firman ini buat saya juga soalnya. Terlalu banyak orang yang nyinyirin pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tapi mereka sendiri gak bikin apa-apa. Mereka sendiri gak jadikan apa-apa. Mereka sendiri gak ada di mana-mana. Mereka cuma putar-putar dalam kehidupan mereka saja. Kenapa? Karena ini noises yang ada. Dan noises itu selalu akan ada. Tapi suara siapa yang kita dengar? Suara negatif orang-orang, apa suara positif dari Tuhan? Your future is in you. And you are your future. Waktu kita betul-betul mau dengar suara Tuhan, itu dari dalam sini loh saudara. Dan itu akan sangat menentukan masa depan kita. Daud berhasil maju, Daud terus pressing on. Dan dia ngerti apa yang harus dia kerjakan. Dan pada akhirnya dia menang. Yang ketiga, yang keempat maksud saya. Itu tadi yang ketiga saudara. Saya mau ulang dulu, yang pertama tadi apa? Wah. Talentamu akan membawa engkau ke sana aja. Yang kedua, pertemananmu akan membawa engkau kepada level kehidupan yang lebih tinggi. Yang ketiga,
perjalananmu akan diganggu oleh banyak suara-suara yang negatif, noises. Tapi kita harus tetap mendengar the voice, suaranya Tuhan. Dan yang keempat saudara, saya selesai dengan 2 poin ini. Disiplin kita sehari-hari akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Your discipline, your daily discipline will carry you to your destination. Akan membawa engkau kepada tujuanmu, disiplinmu hari-hari, sehari-hari. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Wow. Saya sangat yakin bahwa sesuatu supernatural itulah yang membuat kita bisa maju dalam hidup kita. Supernatural. Tetapi yang supernatural terjadi karena ada yang natural dulu. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang supernatural sementara yang naturalnya belum terjadi. Namanya juga supernatural. Jadi yang naturalnya ada dulu. Yang naturalnya apa? Yaitu tadi saudara, disiplin kita itu adalah sesuatu yang natural. Saya yakin Daud menang karena tangan Tuhan yang luar biasa. Yes. Tapi jangan salah, Daud juga menang karena keahliannya untuk ngejepret ketapel. Dan Tuhan pakai keahliannya Daud jepret ketapel untuk mengalahkan Goliat. That is supernatural. Tapi saudara tahu gak, kalau Daud gak pernah latihan main ketapel kok begini, ini orang Israel dulu begini. Kalau kita kan begini ketapelnya. Oke, anggaplah begini saudara. Cetet. Dulu waktu kecil-kecil, masih remaja gitu, saya ada koko saya sini, si Arya, kami suka ngejepretin cicak. Ngejepretnya pakai apa? Pakai karet, terus pakai kertas yang digulung-gulung gitu. Ya, jadi ditarik, jepret itu. Itunya jatuh, lalu diambil si cicaknya yang udah jatuh itu diambil, lalu dipanggang sudah. Setelah dipanggang itu, ya betul bukan iseng, itu obat kulit yang sangat bagus. Percayalah, kalau saudara ada eksim, ada apa gitu ya, saya bisa doain saudara, tapi jangan lupa cicak juga rupanya bisa ngobatin. Saudara, nah, itu yang natural. Tapi yang supernatural bisa terjadi. Tapi intinya bukan itu, kenapa jadi kecicak ya saya. Tapi itu belajar ketapel saudara. Jadi Daud itu bisa belajar ketapel. Dia bisa tepat 1 kali aja. Dia punya 5 batu sebenarnya. Karena dia mesti siap-siap. By the way cerita pada saat itu rupanya ada 5 Goliat. Goliat itu punya saudara. Nggak cuma sendiri, dia punya 4 saudara yang lain. Jadi kalau sampai 4 saudaranya maju, Daud udah punya cadangan batu. Sudah ngerti ya? Tapi ini nggak perlu dia pakai semua batu, cuma 1 aja. Cetet, langsung jatuh. Langsung, kenapa bisa langsung? Saya yakin sementara Daud udah capek, waktu sehari-harinya dari padang gurun, dia nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, udah capek, dia udah ngantuk, lapar. Nah waktu lapar mungkin dia lihat ada pohon duren nih. Gue sikat pohon duren nih. Terus naik tinggi, lalu ngapain? Pakai ketapel. Nggak kena sekali. Tapi karena ratusan kali, karena ribuan kali dia latih terus cepat. Akhirnya, itu yang paling gede tuh. Gak usah ngelihat sekarang, karena udah jagonya luar biasa. Saudara pernah nonton film Robin Hood gak? Kenapa Robin Hood bisa begitu jago? Karena latihan. Dan apa yang kita latih dan persembahkan kepada Tuhan, yang supernatural akan terjadi. Waktu itu Daud mengalahkan Goliat cuma 1 kali ketapel aja, selesai. Tapi saya yakin sekali lagi bukan karena cuma sekedar, bukan cuma karena sekedar Tuhan menyertai dia. Tapi juga ada sesuatu yang dia latih, disiplin. Disiplin kita tuh sehari-hari. Jam berapa saudara bangun? Itu disiplin. Bangun pagi terus ngapain? Disiplin WPDA. Kita nggak pernah tahu. Sudah karena saya pendeta ya. Karena saya pendeta. Hari ini harusnya nih Pastor Elisa yang khotbah. Tapi pulang dari kongres rupanya dia sakit. Tadi siang dia baru telepon saya. Pastor nggak mungkin saya bisa khotbah. Suaranya habis dan dia lagi teler, dia lagi tepar. Ya udah saya doain, dia udah istirahat. Saya khotbah. Kok saya bisa khotbah hari ini, dari mana bahannya? Saudara, selalu saya bilang sama teman-teman. Saya khotbah, saya nggak khotbah, saya persiapan khotbah. Karena itu tugas saya. Karena itu bagian hidup saya. Jadi kapanpun saya disuruh khotbah, saya udah siap dengan bahan khotbah saya.
Kenapa? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, enggak. Karena saya latihan. Karena saya baca firman setiap hari. Karena saya merenungkan dan mencatat setiap hari yang menjadi disiplin saya. Nah kalau saudara sedang kerja, apa pekerjaan saudara? Apa disiplin saudara? Lakukan disiplin saudara dengan sungguh-sungguh. Pertajam apa yang saudara punya di tangan saudara. Dan jangan biarkan itu jadi tumpul. Latih itu setiap sekali. Tapi yang paling penting saudara harus disiplin dengan Tuhan. Apapun pekerjaannya, disiplin dengan Tuhannya sama. Sama seperti apapun makanannya, minumannya itu. Sama. Ya, jadi apapun kerjaan saudara, disiplinnya sama-sama dengan Tuhan. Harus saudara, harus ada disiplin dengan Tuhan. Jangan biarkan disiplin saudara kendor. Bangun pagi, kalau memang bangun pagi jam 4, ya bangun pagi, terus disiplin jam 4. Terus dengan setia, walaupun capek kemarin, iya betul sih capek kemarin, ya udah sesekali, ya cheating lah, sekali cheating. Tapi saudara terus, latihan apa? Latihan olahraga saudara misalnya. Saudara lagi mau, maafkan ya, saudara lagi mau melangsingkan tubuh saudara misalnya. Ya, saudara kan mesti disiplin. Ya, disiplin setiap saat, disiplin dengan membaca, disiplin dengan berpikir, disiplin memperkatakan perkataan kita dengan diksi yang benar. Disiplin saudara. Kalau udah gak disiplin mulutnya, ini mulutnya ngaco saudara ngomongnya. Dan akhirnya itu mempengaruhi masa depan kita. Sudah bersama dengan saya? Your discipline, your daily discipline will carry you to your destination. Apa yang menjadi disiplin saudara? Lakukan itu dengan setia. Because practice makes perfect. Latihan itu membuat jadi perfect. Saudara latihan baca. Saudara punya banyak informasi yang diinstal dalam pikiran saudara. Saudara berlatih untuk memperkatakan sesuatu dengan benar. Waktu saudara pimpin rapat, saudara latihan pimpin rapat. Dan lain sebagainya. Itu yang supernatural akan menyertai saudara ketika yang natural saudara itu diperbaiki melalui disiplin. Yang terakhir saya tutup dengan ini saudara. Your faith in God will usher you to your victory. Imanmu dalam Tuhan akan membawamu kepada kemenangan. Saudara lihat 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang namanya Goliat ini. Tuhan yang telah melepaskan aku. Ayat yang 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di mana kepercayaannya Daud saudara? Tuhan. Bukan apa yang talenta yang menjadi talentanya. Bukan apa yang dia udah latih dengan disiplinnya. Memang itu perlu untuk dilatih semua. Tapi yang nomor satu adalah your faith in God will usher you to your victory. Iman kita kepada Tuhan itu yang nomor satu. Saudara jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita kuat dalam kekuatan-kekuatan tertentu. Tapi andalkan Tuhan, aku serahkan kekuatanku ini kepada Tuhan. Dan pakai kekuatan ini untuk menghadapi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk masa depanku. Iman kita kepada Tuhan. Di mana saudara taruh percaya saudara? Saudara taruh percaya saudara di deposito? Saudara taruh percaya saudara kepada PhD saudara? Saudara taruh percaya saudara kepada sarjana apa? Sarjana hukum kah, sarjana ekonomi atau S1, S2 apa yang saudara punya? Itu bagus. Tapi jangan mengandalkan itu semua. Tapi andalkan yang di atas itu yang namanya Tuhan kita. Kalau iman kita ditaruh pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa pikirkan dan kita doakan. Taruh percaya kita kepada Dia. Yang sanggup untuk menaruh yang lebih tinggi, yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan. Saudara ada dua pengertiannya. Yang pertama, kekuatanku adalah Tuhan atau Tuhan adalah kekuatanku. Yang mana yang saudara mau pegang? Dua-duanya mirip-mirip. Kekuatanku adalah Tuhan atau Tuhan adalah kekuatanku. Yang mana yang saudara mau pilih? Tuhan adalah kekuatan. Tapi ada banyak orang yang merohanikan sesuatu dan bilang begini, kekuatanku adalah Tuhan. Seolah-olah gini, kekuatanku adalah Tuhan. Enggak, kekuatanku adalah Tuhan. Jadi kekuatan kita itu Tuhan kita. Hati-hati dengan itu saudara, karena kita bisa tertipu. Saya tutup dengan satu cerita yang sebenarnya ini cerita klasik sih ya.
Tapi saya nggak pernah lupa dengan cerita ini. Ada seorang akrobatik berjalan dari seberang, kalau di Kanada itu sama di Amerika kan dibatasi oleh Niagara ya. Sudah ingat ya cerita itu ya. Sudah tahu cerita ini. Kalau ada yang saudara yang sudah tahu cerita ini, sudah simpen buat bikin surprise saudara. Ini Niagara, di bawah ini Niagara saudara. Air terjun yang begitu deras. Lalu dibentangkanlah satu tiang di ujung sampai satu tiang di ujung sana saudara. Itu cukup jauh jaraknya. Lalu ada seutas tali. Dan si akrobat ini, orang yang akrobatik ini, dia berjalan. Ini kira-kira kuat gak ya? Kuat ya? Dengan iman aja ya. Saudara aja udah, padahal ini bukan Niagara loh saudara. Jadi si orang yang akrobatik ini dia berjalan. Dia pakai tongkatnya gitu, dia jalan. Terus dia nyebrang dan orang semua, gitu. Wah, orang semua pada, wah hati-hati, woi dia hebat, dia luar biasa. Wah udah mulai bunyi nih, keretak-keretak nih. Wah dia hebat, wah dia luar biasa. Sampai pada ye, sampai di ujung dia, selamat. Wah semua orang bertepuk tangan. Ya sama seperti sudah bertepuk tangan gitu ya. Wah semua orang bertepuk tangan, wow luar biasa, hebat, memang dia top, dia memang orang hebat gitu. Lalu sudah percaya gak bahwa saya bisa nyebrang dari sini ke sana juga? Percaya? Percaya pasti. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Bukan saudara percaya cuma sekedar kepada keahlian saya, tapi saudara juga percaya kepada saya. Dia tanya di antara orang banyak ini, siapa yang mau saya gendong? Lala. Oh Lala, saya udah gak kuat gendong Lala. Lala udah gede. Siapa yang berani ikut saya gendong, jalan nyebrang ke sana. Oh gak ada yang berani saudara. Satu pun gak ada yang berani. Ya, masa gak ada yang berani, kan sudah lihat saya bisa kan, bisa, bagus. Wah. Siapa yang ikut? Diam semua takut. Tiba-tiba ada satu anak kecil lari. Saya om. Saya. Mari ikut saya. Digendonglah di belakangnya. Anggaplah di belakang ada anak kecil ya. Oh dia mulai jalan. Dan anak dengan santai gitu, ketawa-ketawa dengan santai. Dan orang jalan. Orang berteriak, udah mau jatuh. Terus jalan. Tenang, terus jalan. Sampai akhirnya di ujung sana. Dan dia turun dengan selamat. Dan anak ini pun turun dengan selamat. Percaya bahwa saya bisa bawa orang dengan selamat. Orang baru percaya. Di tengah-tengah ramainya itu lalu ada satu wartawan yang mau tahu gitu. Kok ini anak nekat banget, begitu percayanya dia sama om ini gitu. Sama bapak ini, kok dia bisa percaya? Lalu tanya, nak, kamu tadi gak takut? Ya sebenarnya sih takut-takut juga sih, ngeri-ngeri sedap. Tapi kok kamu berani untuk maju ke sana, ikut sama bapak itu untuk jalan ke seberang? Kamu gak takut jatuh, kamu gak takut itu si bapaknya kepleset dan lain sebagainya? Gak takut, kenapa gitu? Kenapa saya mesti takut? Wong dia bapak saya. Bapak yang dipanggil om. Wong dia bapak saya kok, gak mungkin dia mau biarkan saya jatuh. Kalaupun saya jatuh, kalaupun nanti bakalan jatuh, dia pasti akan menyelamatkan saya dulu. Saudara, seberapa percaya kita kepada Bapak kita? Seberapa percaya kita kepada Tuhan kita? Bagaimana kita bisa menaruhnya? Saudara, saya percaya betul, saya sangat percaya. Seperti saya percaya nama saya Arif Multi, seharusnya sedemikian juga saya mempercayai Bapak saya yang akan menjaga saya. Ada banyak orang yang gak berani mempercayai Tuhan ya, karena situasi yang ada di sekitarnya. Tapi Daud, dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Walaupun dia punya skill, walaupun dia punya keahlian, walaupun dia punya kepandaian, walaupun dia punya pengalaman, ngalahin beruang, ngalahin harimau, di jenggotnya kata ditarik. Kita tarik bulu hidung aja sakit. Ini harimau ditarik jenggotnya tuh, harimau cinging, lari. Atau mungkin ditapel juga sama dia dan mati. Daud punya pengalaman yang luar biasa, Daud punya keahlian yang luar biasa. Tapi tetap waktu dia mengalahkan Goliat, dia katakan apa? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan aku. Karena Tuhanlah. Iman ditaruh pada Tuhan.
dan itu yang membawa dia kepada kemenangan. Sore ini saya nggak tahu saudara sedang menghadapi apa. Saya nggak tahu juga saudara sedang menghadapi kesulitan apa. Tapi ketahuilah bahwa kalau kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, Dia yang akan asyir kita sampai kepada masa depan kita. Because you are your future. Di dalam saudara ada 5 hal ini yang sangat jelas, yang sangat kuat. Dan kalau kita bisa lakukan ini dalam perencanaan kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Tuhan akan memimpin kita kepada masa depan kita yang Tuhan sebut penuh dengan pengharapan. Sudah diberkati? Tundukkan kepala saudara sebentar dan mari datang kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu itu tadi, saudara, itu lagu yang bagus banget. Lagu Kau Hiasi Kehidupanku. Saudara, jadikan lagu ini menjadi doa kita bersama ya. Mari kita datang kepada Tuhan sambil kita mengucap syukur buat kebenarannya dan belajar merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau melakukannya bersama-sama. Singers akan bantu kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, mari tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar. Saya mau kita ambil waktu sebentar ini untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah komitmen bersama-sama. Bahwa saya mulai membuat perencanaan saya. Saya gak mau hidup cuma mengalir aja, tanpa sebuah perencanaan bersama dengan Tuhan. Saudara udah punya talenta, saudara udah punya kepandaian, saudara udah punya keahlian saudara. Mau gak saudara persembahkan itu buat Tuhan? Yang kedua, saudara juga punya lingkungan, saudara punya komunitas. Dengan siapa saudara berkomunitas? Seperti khotbah minggu lalu. Kalau komunitas saudara tidak membawa saudara kepada kemajuan, kepada kehidupan yang lebih baik, pada masa depan yang lebih baik, beranilah potong dan bersihkan pergaulan itu. Saudara mulai masuk ke dalam pergaulan yang baik. Tertanam dalam sebuah komunitas yang sehat, karena pertemananmu akan menentukan masa depanmu. Putuskan itu sama-sama malam ini. Dan ambil sebuah komitmen, saya mau Tuhan. Karena saya mau masa depan saya baik. Karena saya tahu masa depan saya ada di dalam saya. Ada dalam tanggung jawab saya. Karena Tuhan udah pasti berikan masa depan yang baik. Dia gak berikan masa depan yang disebut dengan kecelakaan. Rancangan-rancangan yang jahat dan kecelakaan. Enggak, Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Tapi kita yang harus merencanakannya dan membuat keputusan untuk menjalani yang benar. Dengan siapa saudara berteman, itu penting. Dan saudara mau dengar suara siapa? Saudara mau dengar suara negatif? Saudara mau dengar suara-suara yang menjatuhkan? Apa saudara mau dengar suara Tuhan yang memperkatakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang kuat, sesuatu yang membangun kehidupan saudara? Dan memilih untuk memutuskan semua kata-kata yang negatif. Dan bagaimana dengan disiplin saudara? Mau gak saudara bikin keputusan juga? Mulai hari ini aku mau lebih disiplin nulis. Aku mau lebih disiplin baca, aku mau lebih disiplin doa, aku mau lebih disiplin lagi untuk melakukan apa-apa yang memang harus aku pertajam dalam kehidupanku. Aku mau lebih tajam lagi Tuhan di dalam analisa, aku mau lebih tajam lagi Tuhan di dalam kuliahku, di dalam pelajaran tertentu. Aku mau lebih tajam lagi dalam pekerjaan-pekerjaanku secara spesifik, apapun itu saudara. Mau gak saudara latih dengan disiplin dan buat komitmen pada malam hari. Dan terakhir, apakah kita mau juga menaruh iman kita di dalam Tuhan? Karena iman kita itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Mau gak untuk bikin komitmen ini? Kalau saudara mau,
Boleh angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan dan katakan, aku mau Tuhan. Aku mau sama-sama sebagai tubuh Kristus. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, saya lihat hampir semua tangan terangkat. Boleh gak saudara yang udah angkat tangan bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Aku mau Tuhan. Saat ini aku mau Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Keberadaanku karena kasih setiamu Tuhan, bukan karena apa-apa, tapi karena kebaikan Tuhan. Aku mengucap syukur hari ini Tuhan. Hari ini karena Tuhan ada, maka hari ini hidupku akan diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, aku berdoa sore ini untuk semua kami yang sudah berdiri mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mau komitmen. Kami mau membangun kelima poin tadi Tuhan, untuk betul-betul kami menjalani masa depan kami. Sebab kami percaya masa depan kami, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan kebaikan, masa depan yang luar biasa, masa depan yang luas, besar, lebar, dan kami punya dampak kehidupan yang bisa membangun hidup orang lain lebih banyak lagi, dan membuat kehidupan orang lain diberkati melalui hidup kami. Terima kasih, ini komitmen kami dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, mungkin ini udah jarang banget kita lakukan, tapi sore ini kok saya digerakin ya. Karena di sini ada banyak anak muda. Orang tua, Bapak Ibu boleh saja nanti ikut. Tapi kalau ada anak-anak muda saat ini yang saudara mau secara khusus mengatakan, Pastor, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Saya mau hidup saya betul-betul bermanfaat, berdampak buat banyak orang. Dan saya mau bangun disiplin saya mau bangun karakter, saya mau bangun semua talenta saya dengan sungguh-sungguh dan saya mau persembahkan buat Tuhan. Secara khusus. Mungkin ada 5-6 orang gak jadi masalah. Silakan maju, saya mau cepat berdoa buat saudara. Dalam waktu beberapa menit aja, dengan cepat maju. Saudara yang saudara mungkin bukan anak muda, tapi saudara udah cukup senior, gak jadi masalah kalau saudara juga bilang, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Cepatan maju saudara, sambil nyanyikan lagu ini sekali lagi, sehingga saya akan bantu kita. Cepat maju ke depan, dan saya mau berdoa buat saudara secara khusus pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, amin. Tuhan lihat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih kami. Yes Tuhan, yes. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik. Amin. Mari buka hati saudara yang ada di depan, buka hati saudara, buka roh saudara, buka hidup saudara, persembahkan kepada Tuhan. Sore ini dalam altarnya Tuhan. Ini adalah momen yang terbaik, di mana dalam altarnya Tuhan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat duduk, saudara-saudara. Mari arahkan tangan kita akan berdoa buat semua saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di depan ini. Mereka yang mau hidup di dalam Tuhan. Mari dalam nama Tuhan Yesus. Ada ketua live group mungkin, ada orang tua rohani. Boleh gak saya minta tolong untuk maju ke depan karena banyak benar yang perlu didoain. Mari, saya mengundang kepada ketua-ketua live, rekan ketua, orang tua rohani. Bisa maju silakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hidupnya, urapi hidupnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai Tuhan, sertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, urapi pakai hidup mereka. Dan Engkau melihat hidup mereka pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini komitmen mereka di hadapan Tuhan. Mereka udah berani maju ke depan. Artinya mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, pakai Tuhan hidup mereka. Urapi hidup mereka Tuhan. Urapi hidup mereka. Pakai
Pakai hidup mereka Tuhan. Pakai hidup mereka. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat hidup mereka yang terbuka buat Tuhan. Engkau lihat hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Bapa, melalui penumpangan tangan pada sore hari ini, aku berdoa, Tuhan, Engkau lihat air matanya. Engkau lihat air matanya yang tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pakai sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan. Tuhan sayang sama kamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia mengerti. Dia mengerti apa yang kau sedang alami. Dia mengerti apa yang kau sedang alami. Berseru kepada dia. Dan taruh hidupmu buat dia. Taruh hidupmu di altarnya. Taruh hidupmu di mesbahnya. Taruh hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, diurapi oleh Tuhan. Diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terbukalah, terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau melihat setiap air mata mereka. Dan tidak ada air mata yang dibiarkan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Pakai tangan ini. Urapi tangan ini Tuhan. Tangan yang sungguh-sungguh Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tangan yang produktif. Tangan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai sekali lagi urapi tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Lihat hatinya yang terbuka. Tuhan lindungi, jagai. Masa depannya masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang pasti. Masa depan yang tidak pernah akan mengalami hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Walaupun gagal, Tuhan angkat kembali kehidupan mereka. Pakai sekali lagi, urapi, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin Tuhan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Terima kasih. Jadilah Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau menerima setiap komitmen, khususnya mereka yang pada malam hari ini maju ke depan sebagai tanda bahwa mereka mau berserah kepada Tuhan. Dan sungguh Engkau akan pakai hidup mereka, ini doa kami. Bapa, pakailah hidup mereka, urapilah hidup mereka. Penuhi hidup mereka dengan Roh-Mu. Biar sungguh mereka akan melihat masa depan yang luar biasa dalam hidup mereka. Walaupun mereka gak ngerti Tuhan bagaimana caranya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa yang gak pernah kehabisan cara. Untuk membawa mereka, menuntun mereka, mengasyir mereka sampai kepada masa depan mereka. Sementara mereka terus mengasah hidup mereka. Mempertajam talenta mereka Tuhan. Mendisiplin kehidupan mereka. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan tepat. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Sekali lagi wibawa otoritas ilahi turun di atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami berterima kasih. Nyanyikan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dan terima janji Tuhan pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang saudara sudah doakan dan kita sudah doakan bersama. Janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Silakan duduk kembali kalau sudah selesai. Tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari angkat tangan saudara bersama-sama, katakan. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Dan ku tahu betapa dalam
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji Tuhan. Masa depan yang luar biasa ada di dalam kami pada hari ini dan kami akan melangkah sampai pada masa depan kami. Dan kami pegang janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati dan terima janji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin.